Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video selanjutnya dalam kategori MBTI ya. Di video kali ini kita akan membahas ke fungsi judging. Lebih spesifiknya di video kali ini kita akan membahas tentang introverted feeling terlebih dahulu. Untuk tipe kepribadian yang dominan dengan introverted feeling ini dimiliki oleh INFP dan ISFP, dan untuk yang auxiliary-nya dimiliki oleh ENFP dan ESFP. Seperti biasa ketika kita berbicara tentang introvert dan extrovert, itu adalah energi. Di mana introvert itu lebih fokus pada batin mereka sendiri, sementara orang extrovert itu mereka fokus keluar. Khususnya untuk introverted feeling ini, mereka lebih fokus pada nilai pribadi ya, perasaan batin mereka sendiri, dan lebih ke keaslian moral mereka sendiri. Perlu diingat juga, sekarang kita masuk ke fungsi judging, dan yang kita bahas di sini yaitu feeling terlebih dahulu, di mana fungsi judging ini kita memutuskan terlebih dahulu sebelum kita menerima informasi atau perceiving di sini ya. Fungsi kognitif ini biasanya disebut sebagai fungsi moral ya, karena mereka menilai berdasarkan apa yang dianggap baik dan buruk secara pribadi. Jadi datang dari pribadi sendiri, hasil refleksi mereka. Introverted feeling ini biasa disingkat dengan FE. Tentunya energi ini kebalikan dari extroverted feeling, di mana mereka menilai secara norma kelompok atau perasaan kelompok. Mereka lebih melihat keluar. Sekarang kita masuk ke poin yang pertama, yakni ciri utama dari introverted feeling ini ya. Seperti yang bisa kita ketahui bahwa mereka itu lebih reflektif ke perasaan mereka sendiri daripada fokus keluar atau keharmonisan kelompok terlebih dahulu. Di sini membuat mereka yang dominan atau setidaknya auxiliary FE ini memiliki nilai pribadi yang sangat kuat sekali, karena mereka tahu apa yang mereka rasakan, dan ini menjadi proyeksi pada orang lain. Intinya anggapan mereka itu seperti ini, saya merasakan seperti ini, dan setiap orang pun pasti merasakan perasaan yang berbeda-beda. Intinya mereka itu menentukan sikap terhadap orang atau situasi ya, berdasarkan rasa benar atau salah dari dalam diri terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya seperti begini, misalnya ada orang A dan orang B, dan mereka memutuskan bahwa orang A ini buruk dan orang B ini baik, datang dari nilai batin mereka sendiri. Namun perlu dipahami juga, orang yang introverted feeling ini juga mereka memahami perasaan orang lain. Si A juga punya perasaan, si B juga punya perasaan, tetapi yang sesuai dengan nilai pribadi saya sendiri lebih ke B, seperti begitu. Ciri yang selanjutnya di sini berkaitan dengan apa yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kepribadian mereka itu sangat autentik ya, tulus juga, setia pada hati nurani mereka sendiri. Jadi yang ada dalam pikiran mereka itu, inilah perasaan saya, mereka juga punya perasaan masing-masing, dan di sini saya tinggal memutuskan mana yang sesuai dengan nilai pribadi saya sendiri. Dan inilah yang membuat mereka cenderung terlihat egois, apalagi jika kita tidak menyeimbangkannya dengan extroverted thinking, yang mana TE ini adalah fungsi kognitif yang mereka tekan. Uniknya, orang yang introverted feeling ini mereka cenderung pendiam di luar, tetapi secara emosional itu sangat dalam sekali. Mereka tahu dan sangat peduli dengan perasaan mereka sendiri. Intinya kita lihat kembali energinya, yakni introverted, di mana mereka itu lebih menjaga integritas diri daripada mengikuti opini orang lain. Jadi mereka itu tidak fokus keluar terlebih dahulu, tetapi ego mereka itu lebih ke perasaan sendiri terlebih dahulu. Kita maju ke poin yang selanjutnya di sini, yaitu cara kerja introverted feeling ya. Yang pertama, mereka itu membuat keputusan berdasarkan apa yang selaras dengan nilai dan perasaan dirinya sendiri. Jadi mereka benar-benar berpegang teguh pada apa yang menurut dirinya sendiri benar atau salah. Jadi intinya mereka itu sangat berprinsip sekali orangnya ya. Dan di sini juga orang yang fungsi kognitifnya itu introverted feeling, mereka biasanya menilai apa yang ada di sekitarnya, apakah ini relevan dengan nilai pribadi saya sendiri. Namun di sini yang perlu diingat bahwa mereka itu tidak menilai berdasarkan logika, tetapi berdasarkan ketulusan dan niat seseorang tersebut. Jadi ketika seseorang tersebut memang autentik atau tidaknya, mereka akan melihat. Mereka benar-benar mencari keaslian emosional dalam hubungan, ingin memahami dan dipahami ya secara mendalam. Jadi mereka itu hidup tentang perasaan pribadinya, tetapi mereka juga paham bahwa setiap orang itu memiliki perasaannya masing-masing. Dan orang yang introverted feeling ini mereka sangat peka sekali terhadap perasaan orang lain juga, karena mereka tahu persis perasaan mereka sendiri. Cara kerja yang selanjutnya di sini, mereka melihat setiap orang itu unik. Jadi mereka menilai secara individual, bukan berdasarkan kelompok seperti begitu. Jadi apakah orang ini benar-benar otentik atau palsu seperti begitu. Jadi mereka itu sangat kritis sekali terhadap keautentikan dari seseorang tersebut dalam hal perasaannya. Yang terakhir, cara kerja dari introverted feeling ini kita melihat dari fungsi kognitif yang ditekannya, yaitu extroverted thinking. Nah, karena mereka menekan thinking, di sini mereka sangat memperhatikan sekali pendapat orang lain atau apapun yang ada di sekitar mereka, tetapi mereka akan kembali lagi untuk memutuskannya pada perasaan pribadinya. Apakah ini relevan dengan apa
yang menurut saya itu bernilai. Jadi mereka selalu kembali pada prinsip mereka sendiri. Sekarang kita lanjut ke poin kekuatan dari introverted feeling ini. Yang pertama, mereka di sini bermoral dan sangat berprinsip sekali orang, seperti yang sudah disebutkan tadi. Mereka tahu dengan jelas apa yang diyakininya benar atau salah. Jadi walaupun mereka misalnya menemukan fakta 1 tambah 1 itu sama dengan 2, mereka tetap akan kembali apakah fakta ini sesuai dengan nilai pribadi saya sendiri. Mengapa mereka berpikir demikian? Karena mereka tahu bahwa di setiap konteks fakta tersebut pasti akan berbeda. Misalnya ketika kita membawa fakta ini ke konteks yang lain, di mana orang-orang tersebut lebih menerima fakta tersebut atau misalnya menolak, disinilah yang membuat bingung orang yang introverted feeling ini, karena ketika fakta tersebut diterapkan di konteks yang lain bisa saja berbeda. Jadi jalan yang terbaik menurut mereka di sini yakni memahami bahwa setiap orang itu membawa faktanya masing-masing, termasuk diri mereka sendiri dengan prinsipnya. Yang kedua, mereka itu sangat berempati sekali dengan orang lain dan penuh belas kasih. Orang yang introverted feeling ini mereka sangat bisa berempati karena mereka tahu apa yang mereka rasakan sendiri, sehingga bisa memproyeksikannya ke orang lain juga, bahwa perasaan itu tidak bisa lepas dari seseorang. Jadi mereka sangat menerima dan memahami sekali perasaan orang lain karena mereka sangat paham dengan perasaan sendiri juga di sini ya. Dan luar biasanya mereka di sini keotentikannya dan kekonsistenannya terhadap pendiriannya ini sangat kuat sekali meski berbeda dari lingkungan, seperti begitu. Jadi ketika orang-orang berpendapat seperti demikian, orang yang introverted feeling ini mereka memiliki prinsip yang sangat kuat untuk diri mereka sendiri. Dikarenakan pemahaman mereka yang baik terhadap perasaan mereka sendiri, jadinya mereka juga mampu menjadi pendengar yang dalam dan tidak menghakimi orang lain. Walaupun seperti yang tadi disebutkan bahwa mereka itu menilai baik dan buruk dari seseorang, tetapi yang dimaksud tidak menghakimi di sini, mereka hanya menilai dalam diri saja apakah seseorang tersebut sesuai dengan nilai pribadinya. Jika tidak, ya sudah, itu mungkin pendirian mereka seperti begitu, dan ini pendirian saya sendiri. Itulah salah satu kekuatan dari fungsi kognitif introverted feeling ini ya. Dan tidak jarang juga di sini mereka menjadi seseorang yang inspiratif dalam hal emosi karena mereka mempunyai pendirian yang kuat. Selanjutnya, poin yang terakhir dari kekuatan introverted feeling ini yakni mereka memiliki kepekaan yang tinggi terhadap ketidakadilan dan ketulusan. Mereka tahu apa yang menurut mereka itu adil dan tidak adil berdasarkan pendiriannya sendiri, dan mereka juga memahami makna dari sebuah ketulusan. Kita lanjut saja ke poin kebutuhan dan motivasi dari introverted feeling ini. Yang pertama yang mereka butuhkan itu mereka mencari keselarasan antara perasaan, tindakan, dan nilai diri mereka sendiri. Jadi ketika mereka bertindak pun itu harus relevan apakah ini sesuai dengan apa yang menurut saya inginkan. Jadi mereka itu selalu menyelaraskan dengan perasaannya sendiri. Dan kebutuhan selanjutnya dari introverted feeling ini seperti tipe introvert yang lainnya, mereka membutuhkan ruang pribadi. Jadi ruang yang dibutuhkan oleh mereka itu lebih ke untuk refleksi emosi. Selanjutnya, introverted feeling ini juga mereka termotivasi untuk menjalani hidup yang bermakna dan sesuai dengan nilai pribadinya. Jadi itulah salah satu motif utama dari orang yang introverted feeling ini. Mereka sangat memprioritaskan sekali makna untuk diri mereka sendiri. Dalam hal ini perasaannya ya. Nah, selanjutnya di sini juga mereka menginginkan hubungan yang jujur, tulus, dan saling menghormati. Ini menjadi nilai utama bagi orang yang introverted feeling ini karena mereka memahami bahwa setiap orang itu memiliki perasaannya sendiri dan mereka juga sangat memprioritaskan perasaannya sendiri. Jadi di sini terbentuklah kebutuhan mereka akan hubungan yang jujur dan tulus karena yang mereka cari di sini yaitu orang-orang yang bisa menghargai perasaannya sendiri dan mereka juga tentunya menghargai perasaan orang lain juga. Jadi orang yang introverted feeling ini mereka sangat aware sekali, sangat sadar sekali terhadap perasaan individu seperti begitu ya, termasuk dirinya sendiri. Kebutuhan yang terakhir dari introverted feeling ini, mereka sering merasa terdorong untuk membawa kebaikan, keadilan, dan rasa kasih pada dunia. Jadi karena yang ditekannya itu thinking, di sini extroverted thinking, mereka berpikir jika kita bisa baik kepada siapapun, termasuk kepada diri sendiri, mengapa kita harus terlalu rasional? Mereka tentunya masih membuat keputusan juga dengan rasional, tetapi mereka akan kembali lagi apakah ini relevan dengan konteksnya, terutama tiap individu itu berbeda-beda seperti begitu. Jadi itulah yang mereka lihat di sini. Jadi di sini muncullah kesadaran mereka terhadap keadilan bagi setiap orang, terutama dalam hal perasaan pribadinya masing-masing seperti begitu. Karena mereka memahami secara mendalam perasaan mereka sendiri. Nah, kita maju ke poin selanjutnya yaitu potensi kelemahan dari introverted feeling ini. Nah, yang pertama, karena mereka menjunjung tinggi nilai pribadi mereka sendiri, mereka bisa terlalu sensitif atau mudah tersinggung jika nilai pribadinya tersebut dilanggar oleh orang lain. Jadi disinilah mereka juga terkadang secara diam-diam menilai orang lain tersebut dari tindakannya. Walaupun mereka tidak berkata apapun, di sini mereka hanya menyelaraskan apakah ini sesuai dengan nilai pribadinya atau tidak. Tetapi tentunya mereka masih toleransi di sini dengan orang lain. Hanya saja mereka di sini sangat berpegang teguh pada prinsip mereka sendiri. Poin kelemahan yang selanjutnya di sini karena mereka tidak terlalu mengomunikasikannya ke orang lain, alhasil
Alhasil mereka itu sulit mengekspresikan emosi mereka sendiri, membuat orang lain juga salah paham. Jadi ini juga salah satu tantangan untuk orang yang introverted feeling ini ya. Di sini juga mereka rentan terhadap mood negatif, pesimisme, merasa tidak dimengerti oleh orang lain, seperti begitu ya. Yang pertama, mood negatif ini terjadi karena extroverted thinking mereka yang ditekan, seperti begitu. Yang mana ketika kita berbicara tentang extroverted thinking, kita berbicara tentang orang yang lebih aware terhadap statusnya. Mereka lebih aware terhadap pentingnya fakta, ilmu pengetahuan. Mereka orang yang introverted feeling ini sadar juga bahwa mereka telah memprioritaskan perasaannya dibanding dengan kemampuan rasionalnya. Oleh karena itu mereka hidup lebih mengikuti feeling seperti begitu daripada thinking. Di sini juga mereka merasa tidak dimengerti itu karena perasaannya yang sangat dalam. Jadi terkadang terjadi kesalahpahaman dengan orang lain dalam hal perasaan ya. Poin kelemahan yang selanjutnya di sini mereka seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa mereka itu cenderung menutup diri karena tipenya yang introvert ya, dan mereka menilai diam-diam tanpa membicarakannya. Jadi itulah introverted feeling. Mereka itu menilai baik dan buruknya dari seseorang itu tanpa membicarakannya. Namun hal ini tentunya tidak mereka perlihatkan kepada orang lain bahwa mereka itu tidak menyukainya. Tapi di sini mereka hanya ingin memahami bahwa nilai pribadi dari orang yang introverted feeling ini tidak sesuai dengan orang yang diamatinya tersebut. Nah, kelemahan yang terakhir dari introverted feeling ini yakni mereka itu kadang terlalu fokus pada perasaan sendiri hingga kurang objektif. Jadi perlu kita ingat bahwa orang yang memprioritaskan perasaan pasti yang ditekannya itu thinkingnya, dan yang sebaliknya orang yang memprioritaskan thinking pasti yang ditekannya itu perasaannya. Jadi untuk orang yang introverted feeling ini mereka yang ditekannya itu extroverted thinkingnya. Jadi bayangkan saja orang yang dominan dengan extroverted thinking ini mereka selalu berpikir saya butuh fakta-fakta yang objektif supaya semuanya efektif dan efisien. Dan jika perasaan ini bisa menghalangi keefektifan tersebut, orang yang extroverted thinking ini tidak tanggung-tanggung akan memprioritaskan kerasionalannya daripada perasaan, seperti begitu. Jadi yang mereka tekan itu perasaan. Untuk orang yang introverted feeling ini mereka lebih memprioritaskan perasaan mereka daripada extroverted thinkingnya. Setelah kita membahas tentang kelemahannya di sini, kita maju ke poin bagaimana introverted feeling ini bisa berkembang. Yang pertama, mereka harus belajar menyampaikan perasaan dan nilai pribadi itu dengan jelas dan terbuka. Jadi mereka harus mengembangkan sisi extroverted thinkingnya, di mana mereka harus menambah keasertifannya, seperti begitu, energi extrovertnya. Jangan hanya fokus pada energi introvertnya saja. Di sini intinya jika mereka ingin menyampaikan perasaan dan nilai pribadinya, jadi mereka juga bisa membawa justifikasinya supaya orang lain juga paham apa yang mereka rasakan tersebut. Nah, kemudian masih berkaitan juga ya, di sini mereka harus menyadari bahwa nilai pribadi itu bukan kebenaran absolut intinya ya. Karena mungkin saja ada beberapa nilai pribadi yang tidak sesuai dengan aturan umum, dan di sini mau tidak mau kita harus mengikuti aturan umum tersebut. Bayangkan saja orang yang fungsi kognitif dominannya introverted feeling ini atau setidaknya auxiliary ya, mereka mengerjakan tugas sekolah bukan hanya mengikuti nilai pribadinya, tetapi mereka harus melihat secara objektif bahwa tugas tersebut harus diselesaikan dengan deadline di waktu yang sudah ditentukan. Jadi sangat berbahaya sekali jika orang introverted feeling ini mereka terlalu mengikuti nilai pribadinya, karena jika nilai pribadinya tersebut tidak ingin mengerjakan tugas tersebut, yaitu mereka terlalu mengikuti ego mereka. Jadi disinilah mereka harus menyimbangkannya dengan extroverted thinking. Nah, selanjutnya pengembangan diri yang bisa dilakukan oleh orang yang introverted feeling ini, mereka harus menghadapi dunia luar dengan keberanian dan toleransi terhadap perbedaan, seperti begitu. Karena seperti yang bisa kita ketahui, mereka itu memiliki nilai pribadi yang sangat kuat sekali. Hal ini tentunya sangat positif sekali, tetapi dalam beberapa hal akan terlalu kaku karena dunia di luar sana ada beberapa norma yang kemungkinan besar tidak sesuai dengan nilai pribadi kita. Jadi disinilah mereka harus siap menyesuaikannya. Nah, yang terakhir yang bisa dikembangkan oleh orang yang introverted feeling ini, mereka bisa mengekspresikan perasaan mereka melalui seni misalnya, atau tulisan, atau tindakan nyata ya. Karena orang yang introverted feeling ini sering identik sekali dengan seni juga. Jadi daripada kita membungkam perasaan kita, mengapa tidak kita mengekspresikannya pada aktivitas yang lebih produktif. Nah, itulah untuk video kali ini tentang introverted feeling ini. Hal yang bisa kita simpulkan di sini, yang pertama yaitu introverted feeling ini berkaitan dengan nilai pribadi, keaslian mereka, kedalaman emosi juga, dan moralitas yang kuat juga. Nah, selanjutnya kekuatan dari introverted feeling ini juga mereka sangat tulus, berprinsip, memiliki empati yang kuat. Nah, dalam hal tantangan mereka juga sangat sensitif, idealis juga, sulit terbuka, dan tentunya mereka juga memiliki potensi terbaik. Misalnya, mereka sangat otentik sekali terhadap perasaannya dan bisa menjadi sumber inspirasi bagi orang lain juga dalam hal perasaan. So that's all for today. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa support this channel. Bye for now. Have a good one.